Di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua penuh sukacita ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, saya mau kita sapa kiri kanannya. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Aku pun mengasihimu, begitu. Jangan hanya Tuhan Yesus aja. Ya Tuhan Yesus mengasihi kamu, mengasihi sangat mencintai kamu, tapi saya sedikit. Tapi saya tidak mengasihi kamu. Kadang-kadang kan gitu. Kita bilang Tuhan mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu, tapi kita sendiri gak mau mengasihi orang itu. Jangan seperti itu. Jadi kita mau bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, yang udah kita ketahui bersama-sama, tapi kita mau juga belajar mengasihi sesama kita, orang-orang yang sesama di gereja kita, dan juga orang yang mungkin bersama-sama dengan kita di luar gereja ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bersaksi dengan hati yang menantikannya. Bersaksi dengan hati yang menantikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh minta Bapak Ibu, pejamkan mata 10 detik saja. Nah, ketika memejamkan mata, coba pikirkan, apa sih yang sedang kita nantikan saat ini? 10 detik saja. Oke, cukup. Lama-lama kita ketiduran. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pikirkan apa yang kita nanti-nantikan pasti banyak ya. Kalau orang tua ketika seorang istri mengandung bayinya, kira-kira apa yang dia nantikan Bapak Ibu? Anaknya lahir gitu. Kalau misalnya udah 9 bulan apalagi 10 bulan, wah gak mungkin ya. Itu pertanyaan besar. Kenapa ini 10 bulan, udah 12 bulan malah. Oh, itu beda lagi, beda cerita Bapak Ibu. Tetapi ketika seorang istri memikirkan bahwa, oh aku sudah memiliki anak, dia pasti akan menanti-nantikan kelahirannya. Menantikan kakinya yang menendang-nendang. Nah, saya dulu pernah punya pengalaman memegang perut ibu saya dan kaki adik saya nendang-nendang. Di situ pertama kali saya tahu, oh iya ya, manusia ada di dalam perutnya manusia, begitu. Ada orang di dalam perut seorang ibu. Sehingga saya pun menantikan. Menantikan apa? Kelahiran adik saya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya penantian. Menanti pekerjaan, menanti dapat pasangan atau jodoh, menanti apa lagi Bapak Ibu? Menanti perubahan dari orang yang kita kasihi. Coba kita sebutkan apa yang kita nanti sekarang. Sehingga dalam penantian itu pasti kita juga akan melakukan sesuatu, bukan? Kita tidak hanya menanti, tetapi mempersiapkan seandainya apa yang kita nantikan itu datang. Ketika menantikan anak, apa yang kita persiapkan? Mental. Mental sebagai apa? Orang tua. Bukan hanya mental, tetapi cara mendidik anak, cara membesarkan anak. Ada persiapan. Ketika ingin menjadi seorang ayah, ada yang dipersiapkan. Sekalipun dia belum jadi ayah, masih di dalam perut bayinya. Oh nanti kalau sudah keluar, gitu, langsung jadi ayah, puji Tuhan. Ada yang dipersiapkan, bukan? Tidak hanya ya udah anak lahir, oke saya tahu jadi ayah. Tetapi dia mempersiapkan hatinya, pikirannya, kehidupannya, perjalanan dalam menunggu apa yang dia nantikan itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat tema ini, bersaksi dengan hati yang menantikannya. Ketika kita bersaksi mengabarkan Injil, secara langsung kita juga dapat menyatakan, oh aku sedang menantikan kedatangannya yang aku beritakan. Aku beritakan karena aku menantikannya. Menantikan siapa? Menantikan Allah yang sudah memberikan janji kepadaku. Itulah sukacita kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca secara responsoria bergantian. Saya akan membacakan ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 bergantian sampai dengan ayat yang ke-15 dari Titus
Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tahu namun melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat siapakah Titus ini? Titus ini adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Dikatakan di sini di ayat atau pasal yang pertama, ayat pertama, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ada salam yang diberikan Rasul Paulus, dia confident, dia bilang sama rekan pelayanannya atau anak rohaninya ini, aku adalah hamba Allah Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dengan pengetahuan akan kebenaran. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Rasul Paulus beritahu ini kepada Titus? Kita perlu tahu latar belakang seperti apa, kebudayaan seperti apa, lingkungan seperti apa yang pada waktu itu terjadi di dalam jemaat yang Titus pimpin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, surat ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan, di mana dia dipercayakan Rasul Paulus untuk melayani di sebuah kota, namanya pulau, di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Di situ ada kota namanya kota Phoenix. Kalau Bapak Ibu yang terkasih searching apa itu kota Kreta, Pulau Kreta, kota Phoenix, itu adalah kota yang cukup terkenal juga. Kenapa? Karena itu adalah kota di mana terletak sebuah pelabuhan. Dan juga kalau kita tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dulu trade, orang berdagang sebelum ada pesawat kira-kira pakai apa? Melalui kapal, melalui jalur air. Sehingga kalau misalnya di suatu tempat ada pelabuhan, itu jadi suatu tempat di mana orang banyak berkumpul. Kita sudah sering dengar dan kita sudah tahu. Ketika orang di situ banyak berkumpul, latar belakang budaya beda, bahasa beda, cara pikir beda, cara bisnis beda, cara mendapatkan keuntungan pun beda, cara dialog juga berbeda, cara diskusi dan pengetahuan, ilmu yang mereka miliki pun berbeda-beda. Sehingga di situ bercampur semuanya. Ketika bercampur Bapak Ibu, pasti mereka mempertahankan apa yang mereka yakin itu sebagai kebenaran. Tetapi di Kreta ini ada suatu karakter yang sulit untuk orang-orang yang percaya Tuhan atau orang percaya itu bertumbuh. Kenapa? Karena dalam satu bagian firman Tuhan kita dapat melihat di Titus juga dikatakan Kreta ini pada umumnya terkenal sulit dikendalikan. Seperti dalam Titus 1 ayat 12. Ini latar belakangnya. Kenapa Rasul Paulus ngomong sama anak rohaninya. Dia bilang, orang Kreta, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Waduh, keras sekali ya Bapak Ibu. Itu karakter orang Kreta pada waktu itu. Alkitab menuliskannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ingin memberikan wejangan rohani kepada rekannya,
partnernya, orang yang dipercayakan melayani di tempat seperti itu. Di Titus 1 ayat 11, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Bapak Ibu, situasi ini berdampak kepada jemaat. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ya tidak seperti ini lagi. Orang memberitahukan pemahaman-pemahaman yang salah, bukan? Di TikTok misalnya, atau di YouTube, atau di sosial media yang lainnya. Ketika orang itu sudah banyak pengikutnya, sudah seolah-olah memiliki pendidikan yang cukup tinggi, dan dia keluarkan statement-statement yang mungkin dia tidak pelajari, misalnya dia lulusan Amerika, lulusan Eropa, lulusan Swiss, Belgia, dan lain-lain. Misalnya ya Bapak Ibu, dia belajar tentang apa? Sosial politik, bisnis, dan sebagainya macamnya. Tiba-tiba ketika dia belajar firman Tuhan tapi setengah-setengah, dia tidak mendalami, dan dia mengatakan sesuatu yang mungkin keliru tentang firman Tuhan. Orang percaya atau tidak Bapak Ibu? Kemungkinan besar percaya, lulusan luar negeri kok, begitu. Pengalamannya banyak kok, dipercaya oleh banyak orang, followersnya banyak. Apakah itu menjamin apa yang disampaikan dia itu benar tentang kebenaran firman Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikiran dunia itu juga bisa menguasai seseorang yang sudah di dalam Tuhan. Pikiran dunia yang seperti apa? Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih, tujuan surat Paulus kepada Titus ini di mana pada waktu itu orang-orang yang melayani Tuhan pun bisa terkontaminasi oleh kebudayaan, kebiasaan. Makanya di satu bagian firman Tuhan di Timotius dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga ketika misalnya seorang yang benar dikelilingi oleh lingkungan yang cukup buruk, itu akan menekan dia dan memberikan suatu kesulitan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan inilah Roh Kudus bekerja. Tetapi kalau kita lengah Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa terkontaminasi tidak? Bisa. Apalagi kalau kita mengikuti cara kerjanya, cara pikirnya, kebiasaannya, kita akan terkontaminasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat masa-masa COVID ya. Semua tubuh kita tutup, kita jaga supaya apa? Tidak terkontaminasi. Kalau lengah sedikit, ada bagian tubuh yang terbuka, atau ada pakaian, benda-benda yang tidak sengaja kita bawa dari luar rumah ke dalam rumah, itu menjadi salah satu celah untuk kita dapat jatuh. Kalau sekarang Bapak Ibu yang terkasih, celah pengajaran sesat itu masuk ke dalam pikiran kita apa? Banyak. Sosial media, resource, sumber-sumber dari luar negeri, dalam negeri, dari manapun. Sampai saya pernah bertemu dengan seorang anak. Dia mengatakan seperti ini, Pak Kaleb, benarkah istri Adam itu ada 2? Loh, saya pikir kamu baca di mana? Dia baca di blog luar negeri. Ya saya dengar itu saya heran, wah ternyata pemahaman yang keliru ini tersebar di mana-mana. Sehingga kita harus waspada juga. Anak SMP, dia baca blog luar negeri pula, bahasa Inggris. Dia temukan statement-statement seperti itu, dia juga langsung mikir, oh iya ya, ini kok bisa ada 2, dia mulai cari tahu, dia mulai mendalami. Dan kalau berita itu sepakat dengan pikiran dia akan ikut. Dan dia akan percaya. Dan dia akan terjebak di situ. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu Titus ini memimpin sebuah jemaat. Jadi tujuan Rasul Paulus memberikan surat ini adalah yang pertama, menata pelayanan yang telah dilakukan Paulus di Kreta itu. Termasuk penetapan penatua. Jadi si Bapak Titus ini dia dipercaya untuk memilih. Bagaimana sih cara memilih orang-orang untuk melayani Tuhan dengan hati yang murni dan yang qualified. Selanjutnya, membantu jemaat tumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Membantu pertumbuhan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita yakin Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita punya iman. Iman itu pun harus tetap kita pelihara. Memelihara dengan cara apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita lengah, balik lagi seperti tadi, kita manusia terbatas Bapak Ibu. Kapanpun pikiran kita bisa diserang. Mungkin tubuh kita nggak diserang lagi, mungkin kita nggak ditodong pisau lagi di leher. Tapi pikiran kita bisa saja diajak untuk kompromi dengan pikiran-pikiran dunia. Logika-logika dunia yang mengajak kita untuk setuju dengan sesuatu yang salah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan bahas secara singkat tujuannya apa sih. Dan tujuan terakhir Rasul Paulus tulis surat ini kepada Titus adalah untuk membungkam guru-guru palsu dan datang kepada Paulus setelah ia diganti nanti oleh Artemas atau Titikus. Kamu ketika membungkam guru-guru palsu, kamu tetap teguhlah, kamu jadi teladan dan nanti kembalilah kepadaku. Rasul Paulus bilang seperti itu. Sehingga hari ini kita mau belajar tentang bersaksi dengan hati yang menantikannya. Seperti tadi yang saya bilang, ketika kita menantikan sesuatu, pasti kita punya tindakan-tindakan di masa penantian itu. Dengan cara apa? Bersaksi. Ketika kita bersaksi, kita yakin dan percaya, kita tahu kita menerima kuasa itu, menerima janji itu, menerima pengharapan itu. Dan dalam menantikan kedatangannya, kita senantiasa bersaksi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menyampaikan beberapa pesan penting tentang bagaimana kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu seharusnya mengubah hidup kita. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-13, Paulus memulai dengan menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang telah nyata. Loh, kenapa telah nyata? Kalau kita lihat di sini, di beberapa tulisan, karakter orang-orang pada waktu itu adalah karakter orang yang legalis atau antinomian. Orang-orang yang ya benar-benar plek-ketiplek dengan hukum Taurat. Tapi yang satunya gak terlalu menerima hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka percaya sesuatu yang lebih besar. Mereka bisa berhubungan, berkomunikasi dengan aturan-aturan tertentu yang mereka miliki, yang mereka pahami, yang mereka ketahui pada waktu itu. Sehingga dalam konteks kita saat ini pun kita perlu memahami bahwa kasih karunia ini bukan hanya untuk diimani, tetapi harus terlihat sampai kepada tindakan. Pada waktu itu orang percaya kesulitannya di mana Bapak Ibu? Mereka percaya dalam hati. Tetapi ketika mau melakukannya, banyak orang-orang yang tidak setuju. Kok kamu ikut Kristus? Kok kamu percaya dengan Yesus Kristus? Apakah dia Mesias? Ada keraguan di situ. Karena kalau kita lihat pada waktu itu orang-orang cukup mengandalkan kemampuannya secara intelektual. Mereka pintar Bapak Ibu. Sehingga ketika ketemu dengan statement seperti ini, karena kasih karunia, loh saya gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Saya cuma mendengar ceritanya, beritanya. Kenapa saya harus percaya? Secara logika gak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat menurut Rasul Paulus, kasih karunia yang menyelamatkan itu seperti apa? Pada waktu itu kasih karunia menopang jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan, pergumulan, dan konflik. Mungkin pada waktu itu bukan konflik secara fisik, tetapi di dalam pikiran. Nah itu yang paling sulit Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus bilang seperti ini. Di ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Karunia yang menyelamatkan itu mendidik kita, memberikan pemahaman dan keyakinan terhadap orang percaya untuk menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai hidup yang jahat di zaman sekarang. Kalau kita tahu Bapak Ibu nilai-nilai kehidupan yang jahat kira-kira apa? Tanpa harus disadari kita punya naluri untuk melakukan itu, bukan? Melakukan kecurangan, menginjak orang lain supaya kita berada di posisi atas, menyingkirkan orang yang tidak kita senang supaya kita mendapatkan sesuatu daripadanya, mencari keuntungan sebesar-besarnya sekalipun ada yang dirugikan. Nilai-nilai dunia tidak perlu kita pelajari Bapak Ibu. Itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kita. Justru karena itulah Rasul Paulus bilang kepada Titus, ingatkan jemaatmu, kasih karunia itulah yang menyelamatkan. Dia mendidik, memberikan pemahaman, dan juga memerintah dan memberi kuasa.
itu harusnya memerintah hati kita. Maksudnya memerintah hati kita apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Memerintah hati kita. Itu yang menggerakkan kita. Itu yang menguasai kita. Itu yang mendorong kita. Itu yang mempengaruhi cara pikir kita. Itu yang mempengaruhi cara kerja kita. Menguasai hidup kita untuk melakukan yang benar. Dan menyadari bahwa karya Roh Kudus itu memampukan kita untuk dapat hidup adil dan beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk hidup adil itu susah atau gampang? Kalau punya anak saja, susah atau gampang? Susah-susah gampang ya. Untuk adil terhadap anak, sekalipun orang tua merasa dia adil mendidik yang satu dengan yang lain. Kita nggak tahu perasaan anak seperti apa. Mungkin kita merasa sudah adil, tapi anak yang satu bilang, oh kenapa si Koko lebih diperhatikan, si Dede nggak diperhatikan. Bisa saja seperti itu. Terkadang kita pikir kita sudah melakukan yang baik kepada orang lain. Tetapi balasannya apa? Itu hal yang biasa yang saya terima dari dia. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mau belajar keadilan daripada Tuhan, kita pun akan dimampukan, diberi hikmat untuk melakukan hal yang adil dan juga beribadah kepada Tuhan. Sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dalam kedatangan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, tetapi karena Roh yang menolong kita semua. Didikan dan tuntunan ilahi, tuntunan Roh Kudus ini Bapak Ibu, yang memampukan kita hidup dalam pengharapan. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, menjalani kehidupan ini ada tantangan, ada kesulitan. Kadang-kadang kita menangis di dalam kegelapan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Tetapi kenapa kita bisa berharap? Yang saya tahu, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita berharap sama manusia, manusia mengecewakan. Berharap sama orang tua bisa mengecewakan. Berharap sama pasangan, suami atau istri, mereka pun bisa mengecewakan. Berharap sama anak, anak bisa mengecewakan. Berharap sama keluarga terdekat, mereka bisa mengecewakan. Berharap sama saya, sama hamba Tuhan, siapapun, semua bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berharap sama Tuhan, apapun yang kita alami, situasi seperti apapun yang kita lewati, kita nggak mundur. Kalau kita lihat banyak di gereja orang mundur dari pelayanan karena apa? Karena kecewa, bukan? Coba kita ubah pikiran kita. Saya mau melayani karena Tuhan, Tuhan yang lihat. Sekalipun manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak. Itu iman kita. Kalau kita melihat manusia semuanya mengecewakan Bapak Ibu, mau cari di mana yang tidak mengecewakan? Saya pun pernah kecewa sama orang tua, tetapi kita menyelesaikan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan pembaharuan. Saya pernah kecewa dengan adik saya dengan sikapnya dan segala macamnya responnya. Kita ngobrol, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Sampai kapan kita berharap kepada manusia? Apakah sampai kita dikecewakan? Itu resiko. Karena kita tahu semua manusia mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang tidak pernah bercerita satu sama lain masalah pergumulannya. Ceritalah sama Tuhan. Mungkin kalau cerita sama istri, istri ngomel, bawel, marahin kita. Atau mungkin kalau istri cerita sama suami, suami anggap remeh. Cuman begitu doang kok. Kok marah, kok sebel, kok kesel, kok menangis. Kadang seperti itu. Tidak masuk, jadi lebih baik cerita sama Tuhan. Amin. Perlu juga kalau udah suami istri cerita satu sama lain. Karena saling menopang, saling mendukung. Tetapi tidak semudah itu, bukan? Saya belum masuk ke dalam pernikahan Bapak Ibu. Jadi saya belum tahu pergumulan apa yang akan saya hadapi. Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu yang terkasih sampai hari ini mengikut Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu datang ke Tuhan. Mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Bukan karena manusia, amin. Tapi karena Tuhan. Bukan karena pasangan, tapi karena Tuhan. Bukan karena keluarga, tapi karena Tuhan. Itu sukacita dan harapan kita. Kolose 1 ayat 5-6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil.
yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, John Calvin, dia mengatakan seperti ini. Faith brings a man empty to God, that he may be filled with the blessings of God. Iman membawa orang yang kosong kepada Tuhan, sehingga ia bisa dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kita datang dengan kekosongan kita Bapak Ibu, maka Tuhan yang akan isikan. Amin. Tuhan yang akan mengisi kekosongan kita. God will fulfill. Dia penuhi, dia mengisi, dia menghiburkan, dia menguatkan, dia mendukung kita, mendorong kita, mendidik kita, dan juga dia mengangkat kita. Itu sukacita kita. Ketika kita tahu kasih karunia yang menyelamatkan. Setelah kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan ini Bapak Ibu. Yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib. Supaya, kalau kita lihat ayat 14. Ayat 14 berbunyi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Menebus kita dari kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 berbunyi demikian. Sebab orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, Tuhan sudah menebus kita. Sekalipun mungkin kita punya pikiran-pikiran yang jahat, ingatlah Tuhan sudah tebus. Kita tinggal memilih untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita bodoh amat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita sudah diberitakan kebenaran melalui firman-Nya. Maka marilah Dia yang telah menebus kita senantiasa menolong kita untuk menang terhadap keinginan atau menentang hukum Allah. Yang kedua, menjadikan kita umat pilihan-Nya. Kita yang terpisah dari dunia ini. Kita yang kudus pasti akan mendapatkan tantangan. Akan tetapi Tuhan sendiri yang berjanji untuk memelihara kita Bapak Ibu. Roma 5 ayat 9. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang percaya dia akan diselamatkan oleh Allah? Boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya dia akan diterima dengan Bapa ketika dia dipanggil yang kedua kali? Oke, turun tangan. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Dan itulah iman yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi saksi yang hidup. Ayat 15. Dikatakan di situ, beritakanlah, declare, nyatakan, beritahukan, katakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita tahu yang benar tapi kita tidak berani mengatakan, bukan? Kita malu ataupun takut mengatakan yang benar. Kenapa? Karena kita akan dianggap aneh, dianggap berbeda, dianggap lain daripada yang lain ketika kita menyatakan kebenaran Injil ini. Tetapi Rasul Paulus bilang, di tengah situasi masyarakat yang kompleks, banyak pergumulan, problem, pintar pula, punya kemampuan finansial pula, jadi kan agak sulit ya ngomong ke orang-orang seperti ini. Tetapi Rasul Paulus bilang, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah oleh dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Maksudnya apa? Bukan kitanya, jangan orang menganggap kita rendah, enggak. Jangan ada orang yang menganggap pemberitaan kita itu rendah. Kenapa? Karena pemberitaan itu berkuasa. Apa yang kita beritakan itu berkuasa. Bukan kita yang mengubah, tapi Roh Kudus yang akan mengubahkan orang yang dipilihnya itu. Kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu, beritakanlah, declare. Ini kalimat perintah. Nyatakanlah. Kalau di zaman sekarang mungkin kita tidak bisa nyatakan dengan terang-terangan. Ya. Itu akan menjadi suatu isu apa? Paksaan. Tetapi kita minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih aku cara supaya aku bisa menyampaikan kebenaran secara persuasif atau dengan cara yang baik.
cara yang benar, dengan lemah lembut seperti 1 Petrus 3. Untuk mempertanggungjawabkan Injil. Bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, tetapi untuk orang-orang terdekat kita, kita pun perlu menyampaikan tentang Injil. Kadang-kadang orang terdekat kita yang hilang, Bapak Ibu. Itu yang paling saya takutkan nanti ketika saya jadi ayah, saya sibuk, pelayanan kesana kemari, orang lain diberkati oleh Tuhan, tetapi anak saya bilang, oh papa sama mama sibuk untuk melayani orang lain. Sampai lupa memperhatikan aku yang butuh perhatian dan butuh dibimbing untuk mengenal Tuhan. Contohnya seperti itu, contoh Bapak Ibu. Contoh, saya aja takut. Saya secara pribadi. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu dalam menyampaikan Injil kepada orang yang terdekat. Pasti banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan sesama yang sudah percaya pun sulit. Bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan sayang, Tuhan pasti tolong. Dia sudah menyelamatkanmu. Dia mengangkatmu dari keterpurukan, bangkitlah. Mengatakan hal seperti itu pun mungkin butuh waktu yang tepat ya Bapak Ibu. Tetapi kiranya Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk dapat declare, menyatakan, memberitahu, mengatakan Injil tersebut. Selanjutnya ada kata di situ nasihatilah. Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa terjemahan, kalau dalam bahasa asli ada exhort, encourage, comfort. Nasihati, panggillah, doronglah, hiburlah, desaklah. Dalam hal pemberitaan kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memberitakan kebenaran, di dalamnya harus ada sukacita, ada nasihat, ada panggilan, ada dorongan, ada desakan, dan ada hiburan. Penghiburan bagi yang terluka, bagi hati yang ditinggalkan, hati yang hancur, yang merasakan sendiri, yang merasakan tidak punya siapa-siapa. Nasihatilah. Dan statement terakhir, yakinkanlah. Dalam bahasa asli artinya yakinkanlah ini adalah tegurlah. Tegurlah dengan segala kewibawaanmu. Kalau kita lihat di sini kan yakinkanlah. Tapi bahasa aslinya bilang tegurlah. Di sini ada teguran. Berarti Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita pun harus berani menegur kalau ada sesuatu yang salah yang kita terima terhadap kebenaran tersebut. Bukan kita membela kebenaran, tidak. Kayak Satria Baja Hitam ya, pembela kebenaran. Nah, kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita pemberita kebenaran. Tuhan yang menjadi pembelanya. Amin Bapak Ibu. Itulah sukacita, kekuatan, pengharapan. Itulah yang membuat kita berani dan bersemangat untuk ikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersaksi dengan hati yang menanti-nantikannya. Kenapa kita menantikan? Karena kita percaya. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Karena Dia menolong kita untuk dapat memahami rencananya dalam hidup kita. Terlebih lagi karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Mari kita hidup dalam kasih karunia yang menyelamatkan kita. Mari kita menolak nilai-nilai dunia dan menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga ketika kita menantikan kedatangan hidup, marilah kita hidup dengan cara yang mencerminkan pengharapan kita. Dan semoga setiap tindakan kita menjadi kesaksian Bapak Ibu. Setiap kata-kata kita, setiap cara hidup kita, cara dagang kita, interaksi kita, cara menegur kita, cara menasehati kita, cara menyuruh kita. Dan cara untuk minta tolong pun itu dapat menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Dalam setiap tindakan kita, langkah kita, itu memuliakan Tuhan. Sehingga kita dapat bersaksi dengan hati yang menantikannya. Menantikan kapan Tuhan panggil kita. Menantikan kedatangannya yang kedua kali. Menantikan setiap apapun yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya. Dan kita memegang itu, memberitakan Injil dan bersaksi dengan hati yang menantikan janji yang mulia itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersaksi dengan hati yang menantikan Tuhan. Kami tahu bahwa kasih karunia-Mu itulah yang menyelamatkan kami.
yang membuat dalam masa-masa penantian kami bertemu muka dengan Tuhan, itu kami dapat tetap bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pemeliharaan Tuhan, menyaksikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan penghiburan Tuhan, dan menyaksikan karya-Mu melalui hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat tetap bersaksi di masa penantian kami. Tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kami, melalui hidup kami, melalui setiap kegiatan aktivitas yang kami kerjakan. Dan dari semuanya itu, kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, dan kami pun dapat menikmati sukacita pengharapan di dalam Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami. Ini kami Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan, amin.